Balik lagi bersama aku Marvel Food di podcast Insecure. Nah, sekarang aku sudah online melalui Zoom, biasanya lewat Skype, cuman ini dua orang arek Surabaya ini nggak punya Skype. Coba tolong menyapa, mulai dari Joseph Daniel dulu, kemudian Halo teman-teman. Eko. Ya, Oke. Eko, silahkan Halo. menyapa. Suara Anda itu seperti apa, biar semua yang mendengarkan bisa mengenali suara Anda. Hai, welcome Ya. back man, with me Kapal Sikut Lambang, yoi. Ya, jadi kalian coba ngomong sedikit dong tentang nama kalian atau apa gitu. Sebelumnya aku dari siapa nih? Mau dari siapa nih, Val? Kamu duluan. Dari aku. Ya, Daniel dulu. Sebelum aku mau ralat dulu nih, bukan nggak punya Skype. Dulu sudah buat, cuman nggak karena nggak aktif, karena lebih banyak yang lewat Instagram, Line, sosial media lain, WhatsApp. Jadi kayak nggak pernah aktif aja di Instagram gitu loh. Di Skype nggak pernah aktif, bukan nggak punya gitu. Karena nggak ada temen di sana. Oke, perkenalan, ya namaku Joseph Daniel. Biasa dipanggil sama dua orang ini Kepo ya kan, karena dulu ya bercanda aja nama seru-seruan. Kenapa? Kok enggak? Kok bisa enggak? Iya. Ya udah iya. Cuman gitu. bercandaan aja, ya kan? Cuman bercandaan kan, iya kan? Ya udah. Enggak menggambarkan kepribadian asliku yang suka tanya-tanya gitu, enggak kok. Ya udah, enggak ada yang nanya. Lanjut ke Eko. Prasetyo Kuslambang. Iya, dari aku, memang aku nggak punya Skype, ya kan. Dan karena nggak pernah pakai, sang temen yang pakai Skype juga. Jadi, yang nama nggak punya Skype karena memang belum butuh. Dari dulu yang memang nggak pakai dan nggak ada kepentingan buat pakai Skype, jadi nggak pakai Skype. Ya udah, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat jelas, alasan yang sungguh masuk di akal. Nah, sekarang ini podcast khusus untuk kalian nih. Pertama kalinya aku lewat Zoom, biasanya selalu lewat Skype. Spesial beneran untuk kalian semuanya. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa nih? Insecurity. Iya, pokoknya yang bawa acara lu, cuy, acara lu, cuy. Keblok ajak kita. Kita kan tamu di sini, Bos. Iya, tamu, cuy. Iya, kan ngomong kan. Ini namanya ngobrol. Tahu nggak ngobrol? Tahu. Biar ada interaksinya gitu loh. Biar aku nggak kayak pidato gitu. Jadi kali ini kita mau bahas tentang bikin podcast. Jadi dua orang arek Surabaya ini insecure bikin podcast. Dari dulu nanya-nanya gimana bikin podcast, tapi udah sekian lama nggak bikin-bikin. Jadi kita tanya dulu nih, mulai dari Eko gantian. Udah pernah nggak sih ngobrol di podcast gitu kayak gini? Atau ini jangan-jangan yang pertama kali? Pertama kali sih, jujur aja. Okay. Ini pertama kali saya mempodcast, ya, melakukan podcast dengan Marvel Food. Ngobrol di podcast baru pertama kali. Iya. Terus kalau ini dengerin podcast sudah pernah tapi? Jangan-jangan belum pernah. Sering, Pak. Sering, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau Daniel gimana nih, Daniel? Udah pernah belum dengerin podcast? Sama ngobrol di podcast? Dengerin podcast sudah pernah beberapa kali dengerin podcast. Kalau ngobrol di podcast itu memang belum pernah. Cuman kayak aku sama teman-temanku beberapa kali itu sempat ngobrol yang cukup dalam yang sebenarnya topik-topik untuk podcast gitu loh. Cuman kita belum jadi-jadi aja buat gitu loh. Kayak nggak kesampaian buatnya gitu loh. Cuman obrolan kita sudah sedalam itu. Terus aku juga beberapa dari teman-temanku tuh kayak yang punya podcast tuh ketika dia nge-play podcast, ada yang tanya, ada saran nggak, masukan, aku bisa ngasih saran gitu loh. Cuman kayak untuk memulai sendiri meniti karir di podcast, bukan karir sih ya, meniti podcast ini belum sih kayaknya ya.
karena ya belum bener-bener mantep gitu loh. Menitih Gitu. karir di podcast. Emang podcast buat apaan? Mau menitih karir apa nih maksudnya? meniti karya lah ya, mungkin lebih tepatnya ya, berkarya di podcast lah. Bukan karir sih ya, karena nggak mikir duit juga, nggak mikir penghasilan juga kan dari podcast. Iya, Cuma agak berkarya aja untuk berkarya gitu loh. agak aneh sih. Kenapa bikin podcast harus mikir yang macem-macem gitu? Boleh cuan ya, ayo. Kamu mencari cuan ya. Enggak. Kenapa Itu kan- kalian nggak bikin-bikin? Pertanyaan selanjutnya. Mulai Dari siapa nih? Daniel dulu. Nggak bikin karena belum menemukan kayak partner yang cocok gitu loh. Karena menurutku ya, kalau aku pribadi, podcastku itu akan lebih hidup kalau aku tuh ada teman ngobrol gitu loh. Maksudnya teman aku ajak podcast ini tuh akan lebih hidup gitu. Karena kalau aku ngomong sendiri tuh pasti garing gitu loh. Dengan nada-nadaku yang gini monoton gini, aku ngerasa kok kayaknya bakal garing ya, nggak akan asik gitu loh. Kalau ada teman ngobrol, kita bisa saling tanya, dia tanya aku tanya dia, tuh akan podcastnya akan lebih dalam gitu loh kalau aku ngerasa ya. Jadi kayak akan lebih bermanfaat juga gitu loh. Gitu. Kriteria teman ngobrolnya apa nih? Cantik, baik. Critical thinking mungkin ya, sama-sama punya critical thinking lah ya. Oh gitu. Jadi, ya. Iya. Aku suka ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya critical thinking, social construct, kayak kepengen, ini loh, sosial tuh kayak gini, kita tuh harusnya nggak kayak gini, karena ini salah. Misalnya, contoh salah satunya adalah orang-orang yang menentang pernikahan dini, kayak gitu, atau menentang tentang nikah tuh harus umur 25. Nah, ngobrol-ngobrol tentang kayak gitu tuh aku suka gitu loh, melatih critical gitu. thinking gitu loh. Sama orang-orang yang punya pandangan dan dia tahu gitu loh, kayak punya prinsip-prinsip gitu aja sih. Itu. Oh iya. Berarti kamu harus cari partner yang merupakan ibu rumah tangga. Wah, kenapa bisa begitu? Ya itu nanti kan itu. Kalian berdua ngobrol tentang pernikahan dini dan sebagainya gitu. Nah, tentang topiknya pernikahan yang dia sudah nikah gitu ya. Iya. Dulu tante ini nih, dinikahin, dijodohin. Akhirnya tante kabur dari rumah, ya, gitu. Nah, sekarang gantian Eko dah, gantian Eko. Kenapa kok nggak bikin? Kalau aku sih belum menemukan topik dan orang yang pas untuk sebuah momen. Gitu sih. Jadi karena podcast itu bukan, kalau buat Yusuf kan dia partner kan, menganggap dia partner. Kalau buat aku menganggap dia adalah suatu klien, karena pasti podcast akan berbeda-beda orang kan, dengan topik yang berbeda, dengan tema yang berbeda juga. Nah, aku belum menemukan orang yang pas untuk satu tema tersebut. Karena sebelum kita melakukan podcast, kita melakukan wawancara dulu kan. Kita melakukan wawancara dulu dengan orang yang nanti ujungnya kita akan podcastin. Nah, itu belum nemu orang yang cocok untuk itu. Belum menemukan orang yang mempunyai nilai hidup yang bisa menginspirasi orang. Tepatnya itu. Jadi problem dan masalahnya sama nih, sama-sama belum menemukan partner. Iya. Ya udah kalian mungkin berpartner ya. aja kalau gitu. Tapi kriteria partnernya tuh beda soalnya, Vel. Kriteria partnernya Eko sama kriteria partnerku tuh beda. Kalau Eko tuh butuh orang yang benar-benar sudah punya value gitu, kayak dia sudah ngelakuin sesuatu hal dan itu kayak punya dampak gitu loh. Diajak podcast lah sama Eko. Kalau aku tuh sebenarnya kayak dari teman-temanku biasa gitu, bisa sih. Ya kalau gitu gantian aja, maksudnya partnernya nggak harus tetap kan. Jadi kalau punya teman siapa diajak
terus ada teman siapa lagi ketemu ini diajak gitu. Seru malahan. Bisa ngobrol secara mendalam dibanding obrolan tongkrongan gitu. Yang kadang-kadang ya nongkrong malah main HP gitu. Tidak bisa ngobrol secara mendalam. Nah, itu. Gimana, Joseph? Apa? Aku mau diajak apa ini? Mau diajak ke podcast kah? Boleh. Itu bukannya itu konten kita ya, Joseph ya? Marvel tahu gak sih? Vel, Apa? Itu konten kita, men. kita tuh lagi buat film, kamu tahu gak, Vel? Kita lagi buat film pendek sih, nggak tahu ya. Nggak tahu. Belum tahu ya. Ya, kita lagi buat tentang ini sedikit bocoran ya buat Marvel yang ada di Jerman. Nantinya aku akan minta tolong juga ke Marvelku untuk membuat suatu video singkat. Terus itu ketemu kamu ya kan, lu mau video. Video apa Pak? Video apa? Something. Nanti aku briefing karena ya sedikit bocoran. Ya udah, kita omongin off record aja kalau gitu. Ya. Ya gampang. Bocoran kita akan buat YouTube something. Ya Joseph ya. Ya udah. Oh, jadi kalian udah bikin YouTube malahan? Eko kan sudah ada channelnya. Aku udah. Udah bikin pakai YouTube. Channelnya Eko. Bikin vlog gitu. Ya, bukan. Semacam kayak semacam itu loh. Something yang bervalue lah. Apa ya? Konten gitu lah. Konten Ya, yang bervalue. konten porno kan? Kalau jelas dong. Kalau nggak gitu nggak asik, nggak viral nanti, ya kan? Ya. Biasa. Aduh, dasar kaum colai. Apaan nih? Ya udah, kembali lagi ke topik. Ya, boleh. Kita bahas podcast, teman-teman. Kita bahas tentang podcast. Aku mau tanya, Vel. Ya, silahkan. Awal kamu membuat podcast ini kan, awal kamu mulai membuat ngobrol ini tuh apa sih sebenarnya yang buat kamu akhirnya mantep? Motivasimu apa? Ya, pertanyaan yang Enggak, bagus menurutku banget. Bukan motivasi ya, tapi kayak kan pasti kamu sudah kepengin nih dari lama kan kepengin, terus akhirnya wes lah buat. Nah itu tuh kayak apa gitu loh, hal yang buat oke lah aku buat lah. Apa itu hal yang buat akhirnya kamu bisa memutuskan, oke, aku buat gitu loh. Iya, jadi pertama dulu banget aku emang bikin blog. Dan di situ emang ada interaksi gitu antara orang gitu. Jadi aku bisa berinteraksi dengan orang baru, bisa kenalan gitu. Terus blog kayaknya udah nggak zaman dan kayaknya itu blognya terlalu alay gitu. Walaupun itu banyak membantu orang gitu. Jadi aku hapus gitu. Aku nonaktifkan sih lebih tepatnya. Karena dulu bikin blog masih bayar gitu. Aku bikinnya yang .com gitu. Biar gampang ditemuin orang. Oke. Tapi itu bayar per tahun. Jadi aku udah nonaktifkan aja lah. Terus aku pindah ke YouTube. Ada vlog kan. Iya. Nah di vlog lebih enak gitu. Walaupun nggak banyak yang subscribe atau views gitu kan. Tapi ini aku bisa ada aja orang random gitu yang tiba-tiba ketawa-ketawa gitu waktu kenalan gitu. Kamu yang ada di YouTube gitu. Ternyata dia nonton gitu. Atau waktu kenalan sama orang terus tiba-tiba dia bilang, aku nonton tuh bagus tuh yang ini obrolanmu yang sama orang ini si A gitu. Terus dia jadi kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu. Nah, aku malah bikin sebelumnya itu lebih ke vlog dulu. Jadi aku wawancarai teman-temanku gitu lewat YouTube. Dulu aku malah ngelihat podcast tuh aku dengerin podcast, cuman aku nggak ada kepikiran buat bikin podcast. Aku temanku itu malah yang aku wawancarai itu malah pernah bilang gini, kurang lebih kayak gini, kita besok bikin podcast atau siapa gitu, aku pingin bikin podcast gitu, jadi kalau kita ngobrol-ngobrol, kita rekam terus kita upload gitu. Aku berpikir waktu dia ngomong kayak gitu, kayak masa ngobrol-ngobrol doang direkam gitu sih. Ternyata sekarang bener, ngobrol-ngobrol direkam jadi podcast gitu. Dan kayak podcast, itu asik ya?
Asik karena bisa ngobrol secara mendalam. Dulu aku takut karena podcast tuh kan nggak ada videonya kan biasanya. Iya. Kan di Spotify atau di Anchor atau di mana gitu kan nggak ada videonya. Aku ngelihat kayak kok malah kalau vlog kan ada video, ada audio kan, jadi bisa ada ekspresi, ada dan sebagainya itu bisa juga ya. visualisasinya lebih kelihatan lah, jadi lebih enak gitu. Iya. Cuman kalau podcast kan ya kayak gitulah suara doang gitu. Kalau takutnya kalau ada orang salah sangka atau ini tidak bisa apa ya, salah persepsi lah. Karena maksudnya salah paham lah, salah paham gara-gara cuma suara doang gitu. Ternyata kayak justru malah kalau ngobrol biasa orang tuh malah mendengarkan kalau audio doang maksudnya lebih mendengarkannya itu bisa durasinya lebih panjang gitu karena bisa disambi macam-macam gitu kan. Jadi kayak kalau orang lagi kesepian atau apa ya udah dengerin aja. Biasanya aku dengerin podcast sambil jalan-jalan, sambil jogging dan sebagainya gitu atau sambil masak. Bisa sambil macam-macam. Jadi kalau sekarang aku sih lebih menganggap podcast tuh kayak sosial media sih. Kalau menurut kalian gimana? Podcast termasuk sosial media apa enggak? Kalau aku mungkin belum ya, Vel ya, kalau dibilang sosial media ya. Kalau media untuk mengekspresikan, iya. Mengekspresikan pikiran, perasaan, iya. Tapi kalau bersosial, I don't think so. Karena kayak kalau di podcast tuh, kita ngobrol sama 1-2 orang aja, nggak yang secara masif gitu loh. Kalau sosial media di prinsip di pemahamanku adalah itu masif gitu loh, kayak semua orang tuh bisa akan lihat gitu loh. Maksudnya bisa berinteraksi di situ gitu loh. Bisa chat di situ, bisa komen kan, bisa DM, bisa nge-like, bisa ngasih respon. Kalau Eko mungkin? Podcast menurutku kalau dia bakal bisa jadi sosial media kalau dia ada di YouTube. Karena YouTube kan memfasilitasi itu bentuk video, dia bentuk bisa like, subscribe, dan komen. Nah, itu ada interaksi antara human to human by online. Nah, itu bisa disebut sosial media. Oke. Kalau YouTube emang sosial media karena di situ bahkan kita bisa bikin forum juga, bisa bikin diskusi di situ, nggak cuman like, komen dan sebagainya. Pokoknya ada interaksi lah. Cuman kalau kita ngelihat podcast di Spotify emang nggak ada like, kita nggak bisa nge-like, kita nggak bisa komen. Cuman kan gimana ya, kita tetap bisa share ke Instastory, bisa di-share langsung ke Twitter. Jadi menurutku itu sih bagian dari sosial media sih. Karena juga akhirnya kayak aku promosi. Kalau aku mikirnya lain, justru podcast ini adalah karyanya ya. Kayak kita melukis lukisannya gitu loh. Kalau kita membuat lagu-lagunya gitu loh. Podcast itu ya karya kitanya gitu loh. Buah pemikiran kita, perasaan kita yang akhirnya itu kalau di-share ke sosial media ya bisa gitu loh. Tapi podcast sendiri ini bukan sosial media menurutku, tapi ini sebuah objek karya hasil buah pemikiran kita, curhatan kita, kayak gitu sih lebih. Iya, benar sih. Itu sebuah karya. Kalau kamu mengflorkannya ke Instastory, ke Instagram, itu sebuah media promosi sebenarnya. Promosi karyamu. Iya, mempromosikan di sosial media gitu kan. Iya, media untuk mempromosikan karya sih aku lebih tepatnya ya. Mempromosikan karya kita itu di sosial media. Jadi kalau podcast itu media sosial, I don't think so. Kayak gitu. Tapi kalau aku sih masih bersikukuh sih. Masih ya. Karena apa sosial media. Namanya aja sosial media, berarti media untuk bersosialisasi. Di sini kan kita bisa bersosialisasi. Walaupun sayangnya belum ada fitur komen dan like, belum ada fitur forum diskusi. Siapa tahu setahun lagi bakal ada gitu di Spotify, bisa komen, bisa
bisa apa gitu, bisa berdiskusi di Spotify atau di platform lain. Kan podcast nggak cuma di Spotify doang, ada banyak banget Iya, kan. iya. Iya, Media untuk iya bisa mungkin podcast juga, ya. mungkin bisa juga entah di Spotify gitu komennya bisa by voice note, apa tahu ya kan? Atau gini dah, menurut kalian surat-suratan itu media sosial bukan? Media sosial. Sosial. Media sosial kan, surat-suratan. Media sosial. Media sosial. Ya, kalau surat-suratan itu merupakan media sosial, berarti podcast juga dong. Tapi podcast kan ada yang dia ngomong sendiri, Vel. Iya. Tidak selalu bersama. Sekarang Jadi nggak usah sementara. interaksi. oke, Iya, bagus. tergantung ada. Argumennya bagus. Tapi aku lawan dengan argumen ini nih. Dia tuh nggak ada interaksi, Mel. Tergantung Enggak, kalau ada Bisa interaksi. marah. Kalau kayak kita sekarang ini, oke, ini akan jadi sosial media gitu kan. Tapi Oke, kalau gantian. ngomong sendiri, iya, boleh. Gimana? Sekarang gini, podcast aku ngomong sesuatu. Halo, apa kabar gitu. Terus dibales sama orang lain lewat episode lain gitu, lewat podcast lain. Halo, baik. Kayak gitu. Gimana kabarmu gitu, dimatiin gitu. Terus aku ngomong lagi. Itu kan juga bisa terjadi interaksi di situ. Daripada lu podcastan gitu ya, mending voice note di WA online sama aja cuy. Ngapain ada? Enggak, tapi gini, aku dapat pemikiran lain sih dari argumennya Marvel. Bisa jadi kan, kalau ketika kita nyapa mereka, halo teman-teman yang ada di rumah, mereka tuh juga kayak, iya halo Val gitu. Siapa tahu kalau itu terjadi, mungkin iya, itu bisa terjadi, ada sosialnya di situ. Tapi kan nggak dua arah, kamu nggak bisa mendengarin dari mereka juga sebenarnya. Akhirnya mereka jawab atau enggak kan kamu nggak tahu. Gitu. Ya, tapi kan bisa dimanfaatkan untuk bersosialisasi, poinku. Soalnya bisa. Dulu bisa. Kayak tadi aku cerita kan, aku bikin podcast, terus ada orang yang dengerin gitu. Ini aku belum cerita sih. Dulu aku sempat bikin podcast gitu, terus besoknya aku ketemu temanku gitu kan. Terus dia bilang gitu, kasih tanggapan, gila lu ngomong kayak gini gitu. Kasih tanggapan gitu. Akhirnya kita jadi ngobrol panjang gitu soal tema yang sama itu. I see, ya. Bisa kayak, jadi salah satu sarana ya mungkin ya. Oke, ya. Jadi, iya kan media itu sesuatu sarana. Media sama sarana itu kan sama. Sarana, ya. Oke lah, boleh. Pemikirannya bagus. Iya, jadi menurutku itu sih, kalau kalian bisa bikin sosmed, Twitter, Facebook, Instagram, kenapa kalian nggak bikin podcast gitu? Karena kan podcast juga sosial media juga, walaupun sekarang belum secara resmi menjadi sosial media gitu. Dulu YouTube juga bukan sosial media. Kalau menurutku sih podcast sosial media. Karena kalau kalian bilang tadi surat-suratan itu merupakan sosial media, medianya kertas, surat gitu, itu kan juga satu arah loh. Terus dibales gitu. Kalian balasannya itu yang dua arah. Iya. Tapi kan itu merupakan sarana untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi. Kayak dulu lah, kalian dari Surabaya pasti tahu fenomena 10 November. Bung Tomo, pasti kalian kan kenal kan, dia siaran gitu, pidato. Akhirnya orang-orang pada semangat untuk bergerilya gitu, merdeka atau mati. Itu medianya radio. Iya, benar. Ya balik lagi ke zaman radio lah. Kayak kalian titip pesan atau apa gitu. Itu mungkin aku nggak ngerasain zaman itu, cuman di orang-orang lain mungkin merasakan seperti itu. Kalau menurut kalian gimana nih? Radio media, oke sih, setuju sih radio media. Tapi ya bisa, ya itu media untuk bersosial juga ya, untuk menyampaikan aspirasi juga.
Bingung kan? Iya, agak sedikit Ya, bingung juga ya. lumayan. Kalau lumayan Eko gimana? Tapi nggak menurutku bingung, Pak. mungkin TV, radio itu bukan sosial media. Kalau mau ngembalikin ke itu ya, sosial medianya ya. Tapi mereka media untuk media mereka. Tapi Tapi kan bukan sosial media. bisa Iya. ya emang sih. Mereka Cuman adalah bisa media. jadi kita bersosialisasi melalui itu gitu. Sekarang radio online kita bisa bikin online radio sendiri, terus kita berkomunikasi sendiri di situ. Kita bisa Tapi kayak Instagram live gitu, itu kan hampir sama seperti itu. iya sih. Tapi ini ingat nggak dulu kalau di radio kadang ada yang titip pesan kayak gitu-gitu loh, bisa telepon titip salam ya ke sini kayak gitu-gitu loh. Itu jadi sosial media loh akhirnya. Iya, ya berarti radio bisa jadi sosial media juga sih. Gini yo, guys, simpelnya sosial media adalah kalau di situ ada interaksi antara dua manusia, maka itu adalah disebut sosial media. Kalau dia hanya satu arah, maka dia hanya disebut media. Setuju. Paham. Oke, siap bos Eko. Tapi gini sih kok. Sekarang gini, aku ngomong sesuatu gini, terus ada orang yang tergerak gitu. Tanpa, maksudnya secara tidak langsung dia berinteraksi gitu. Kadang ada panggilan dalam hatinya untuk melakukan sesuatu gara-gara cuma dengerin podcast. Karena aku sering banget dengerin lagu atau dengerin podcast, terus aku melakukan sesuatu gitu. Kayak secara eksplisit orang itu memerintahkan aku untuk buat sesuatu gitu melalui karya-karyanya gitu. Menurutmu itu gimana? Sosial media atau bukan kalau kayak gitu? Siapa dulu nih? Eko dulu. Masih bukan. Soalnya itu kan tanggapan semua orang gini. Reaksi orang kan beda-beda. Dia akan bereaksi biasa aja, akan bereaksi menolak, atau dia akan bereaksi menerima. Itu apa ya? Itu lebih ke badan nggak sih? Bukan ke apa yang dia lakukan sekarang, tapi besok-besoknya. Paham nggak sih? Aku agak bulat. Mungkin dari segi psikologi mungkin gimana Pak? Saya kurang paham, kita jelaskan secara kata-kata yang baik dan benar Pak. Iya. Kalau dari aku sih aku setuju ya sama Eko, aku paham maksudnya sih. Jadi karena poinku sama Eko bersosialisasi itu media sosial itu adalah media untuk interaksi dua arah, Vel. Jadi ketika kamu dengerin lagu, dengerin podcast itu kamu nangkep pesannya kamu bisa nangkep, oke, memang seperti itu gitu loh. Itu media. Jadi kamu bisa menangkap spiritnya mereka, jiwanya mereka, semangatnya mereka tuh kamu bisa rasain. Tapi kan kamu nggak bisa ngobrolin itu ke mereka gitu loh. Kamu nggak bisa interaksi sama mereka. Kamu cuma bisa terima dari mereka, tidak bisa memberikan apapun ke mereka. Akhirnya itulah yang kita sebut lagu itu tuh media gitu loh, bukan sosial media gitu sih. Podcast termasuk salah satunya itu media, karena orang-orang selain kita bertiga di sini, mereka nggak bisa ngasih pemikiran mereka, nggak bisa ngasih masukan, kayak nggak bisa ngobrol sama kita gitu loh. Tapi kalau kita bertiga kan kita bisa sharing, bisa ngobrol. Nah ini kita di sini lagi bersosial media nih. Tapi ketika orang ini sudah diupload ke podcast, orang itu akan melihat itu sebagai media gitu loh seharusnya, bukan sosial media. Oke, jadi simpelnya adalah kalian pernah nggak sih? Bukan pernah sih, pasti di pelajaran SD ada yang namanya syarat sosialisasi. Ingat nggak? Salah satu syarat itu bisa disebut sosialisasi adalah ada interaksi antara dua manusia. Ya nggak sih? Iya. Minimal dua arah kan ya. Iya, ada interaksi di situ, itu baru bisa disebut sosialisasi. Salah satu syarat sosialisasi. Nah, tapi itu aku nggak tahu ya. Itu aku kurang tahunya adalah sosialisasi secara langsung atau secara tidak langsung. Anggapannya adalah secara batin itu tadi. Lu ngomong
di media ya kan di Spotify dan orang merasa terkira oh my god aku harus melakukan ini seperti Marvel itu aku nggak tahu itu disebut apa kalau kalau dalam ilmu sosialisasi sudah orang tahu dan ini dalam ilmu psikologi itu sudah orang tahu ini disebut apa. Terus poinnya? Ya. Poinnya adalah kalau Spotify itu adalah bukan sosial media untuk sekarang karena dia tidak ada sarana, tidak ada fitur untuk memberikan feedback dua arah secara langsung seperti YouTube, like, comment, subscribe. Kecuali podcastnya live loh ya. Kecuali podcastnya live. Kalau live Ya, bisa ada yang komen, live. nah itu bisa jadi sosial media. Kecuali live. Oke. Live itu bisa di sosial media. Ya, balik lagi. Maaf, tadi ada sedikit teknis yang mengganggu. Sedikit gangguan teknis maksudnya. Karena kita pakai Zoom yang gratisan, tidak berbayar. Kenapa Anda tertawa? Ya. Oke. Nggak usah dijawab. Nanti tambah panjang. Tadi kita bahas ya argumennya kenapa podcast bukan sosial media karena itu tidak berkomunikasi secara dua arah, jadi cuma monolog gitu. Terus juga ada argumen lagi tentang live tadi apa sih? Jadi kalau live itu termasuk podcast ya? Termasuk sosial media kalau live. Ini pengecualian. Kalau dibuat live. Kalau dibuat live. Ya, karena bisa komen kan, orang bisa komen, bisa interaksi sama kita bisa baca komennya. Oke. Gitu. Nah, masalahnya podcast ini juga bakal diupload di YouTube, teman-teman. Jadi orang juga bisa komen sebenarnya. Makanya aku lebih seneng orang dengerinnya lewat YouTube sih, walaupun nggak ada gambarnya. Iya. Jadi di situ bisa komen dan kita bisa bales juga kan ya lewat komennya ya. Iya, bisa nanyain kontak juga, itu bisa kenalan. Jadi sosial media apa? Tapi kan bukan podcastnya, YouTube-nya jadi sosial media. YouTube-nya. Salah satu platform. Bukan podcastnya, gitu. Lah, itu juga podcast itu kan bisa diupload ke YouTube, ke Spotify, ke macam-macam di berbagai platform. Bentar, podcast itu merupakan singkatan. Bentar, aku buka Google dulu nih. Podcast akronim. Ini personal on demand broadcast. Ini kalian belum tahu pasti. Belum tahu. Ya, saya juga baru tahu. Ya. Aku juga googling nih. Iya bener. Klik aja akronim podcast gitu. Personal on demand broadcast. Jadi kan siaran gimana ya? Siaran yang emang sesuai permintaan pribadi kita gitulah. Aku nggak begitu ngerti Inggris, cuman kira-kira seperti itulah ya kalau diterjemahin secara kasar. Pokoknya siaran yang kita bisa akses secara suka-suka semau-maunya kita gitulah. Oke. Ya, kurang lebih kan kayak gitu. Jadi gimana ya kalau masalah cuman gara-gara platform sih? Karena media itu kan banyak banget kan. Kalau dulu mungkin zaman orang tua kita bersosial media itu melalui koran, melalui radio, nggak tahu melalui TV mungkin bisa juga tuh telepon atau apa. Cuman aku sih belum pernah denger sih orang bersosialisasi lewat TV gitu. Kayaknya sih kalau nggak radio, koran. Koran itu pasti itu karena dulu waktu zaman kemerdekaan pokoknya aku pernah beberapa kali baca tentang debat-debat di koran gitu. Iya. Melalui media koran gitu, aku pernah baca beberapa artikel gitu. Yang paling aku tahu itu debat antara Lim Kun Hyun dengan Dr. Sutomo itu perihal
perihal ras Cina yang kok ras Cina lagi? Ya orang-orang Tionghoa yang pingin membela tanah air Indonesia gitu. Yang menolak mereka, Lim Kun Hyun dia seorang bapak asimilasi Indonesia. Dia pingin supaya Indonesia tidak berkompromi dengan Jepang karena Jepang itu jahat menurut dia gitu. Tapi itu ditolak oleh Dr. Sutomo. Karena Dr. Sutomo termakan oleh propaganda Jepang, Cahaya Asia, Nippon Cahaya Asia. Dan mereka itu berdebat di koran. Jadi koran, ada artikel di koran, terus habis itu dibalas lagi di koran lain gitu. Jadi artikel dibalas artikel. Jadi kalau zaman sekarang itu udah kayak tweet war. Iya. Jadi menurut kalian itu sosial media atau enggak koran itu? Menurutku sih itu sosial media zaman dahulu. Karena ada interaksi itu, debat itu, ya di saat itu koran jadi sosial media. Iya. Bisa sih ya, mungkin ya bisa jadi semua hal itu bisa jadi sarana kita untuk bersosial ya. Karena kan kalau kita bales apa gitu kan bisa juga ya. Termasuk ya kayak tadi yang kamu bilang ya, podcast. Ada orang yang buat podcast balesan dari podcastmu gitu kan, berarti ya itu akhirnya jadi sosial media juga. Karena benar orang sekali. Bisa ngasih komentar. Iya, berarti paham, Anda sudah tercerahkan. Aku paham maksud. Iya, I got your point gitu loh. Cuman itu kan nggak terjadi di setiap saat gitu loh. Nggak setiap saat nggak cuman sebagian orang aja yang akhirnya bisa memanfaatkan podcast jadi sosial media gitu loh. Ya kan? Nggak semua orang kan sekarang ini ngebuat podcast untuk bersosial media. Biasanya untuk berkarya, mencurahkan pikiran, gitu-gitu doang kan. Nggak yang jadi sosial media yang balas-balasan antar podcast akhirnya. Cuman, iya aku paham maksudmu ya. Cuman itu bisa kan? Bisa menjadi sosial media intinya seperti itu. Cuman orang jarang melihat itu sebagai sosial media. Ya. Gitu. Kalau menurut Eko gimana nih? Apa sih aku sama si Oke. Jadi podcast berarti bisa menjadi sosial media dong berarti. Ya. Argumennya Marvel bener ya. Oke. Ya, oke lah kita akui, oke lah nggak apa-apa. Oke. Mungkin ini jadi udah bisa diterima lah. Jadi berarti bener ya, berarti podcast itu bisa menjadi sosial media, cuman emang orang jarang yang menggunakan itu sebagai media bersosialisasi karena mungkin rumit. Maksudnya nggak semua orang, nggak semua orang nyaman dengan keribetan gitu, harus ngedit dan sebagainya gitu. Iya. Untuk mendistribusikannya pun juga nggak gampang gitu. Walaupun sebenarnya gratis sih sekarang lewat Anchor gitu. Ini bukan promosi, bukan endorsement, emang gratis gitu loh. Maksudnya nggak kayak zaman dulu aku masih dengerin podcast tuh lewat SoundCloud gitu. Terus aku pingin bikin podcast gitu. Kok podcast mau ngupload malah disuruh bayar gitu. Kalau yang gratisan tuh di SoundCloud tuh cuman beberapa, maksudnya dibatasin. Jadi cuman bisa ngupload berapa, ada batasannya lah per bulan gitu untuk ngupload podcast gitu. Sedangkan kalau sekarang kan kayak udah bebas gitu loh. Mau ngupload berapa podcast tiap hari, mau ngupload juga nggak masalah gitu. Jadi menurutku sih aku lebih kayak buat mengarsipkan buat kenang-kenangan gitu sih, buat arsip pribadi gitu. Kayak YouTube juga aku biasa suka wawancara orang gitu. I see. Ada videonya gitu, mungkin 10 tahun lagi itu bakal jadi arsip yang sangat mahal gitu. Karena kan memori kan. Kayak foto kenangan. Iya, foto waktu kalian lahir gitu kan, itu kan mahal banget kan. Kalian mau nggak foto kalian itu kalau ada satu-satunya? Aku bayar 10 juta tapi foto itu aku robek gitu. Ya nggak mau kan? Ya jangan lah. Wah. Kalaupun mau, kalian bakal menyesal gitu. Kalau misal itu sampai hilang gitu. Karena arsip itu memori itu kan mahal banget. Jadi di sini tapi udah memori ada, untuk personal juga ya. Iya, di sini udah ada yang menyediakan platform di mana kamu bisa upload
walaupun itu bakal ditonton orang, cuman gratis gitu loh. Kalau kalian mengarsipkan itu melalui Google Drive, bayar. Maksudnya cuma 15 giga kan per orang, per email, per akun. Jadi kalau habis juga sudah harus bayar lagi kan. Iya, sedangkan kalau sekarang vlog di YouTube itu sekali upload biasanya sudah 10 giga itu, karena panjang kan biasanya durasinya. Itu YouTube nggak pernah mematok biaya. Itu yang aku seneng karena jadi buat arsip pribadiku gitu. Iya, paham. Kayak podcast ini juga besok aku bisa dengerin gitu 10 tahun lagi gitu. Walaupun mungkin aku ada kesalahan seperti itu atau apa, ngomongku nggak jelas atau apa. Cuman kan itu bisa jadi kenang-kenangan gitu loh. Kalau aku sih menganggapnya seperti itu. Jadi itu mengapa itu merupakan, kita tadi berdebat dan sebagainya, itu sebenarnya intinya ya sebenarnya podcast ya sebenarnya cuman untuk senang-senang aja, untuk bersosialisasi. Ya, ini intinya. Suatu sarana ya. Iya. Jadi bukan untuk aku pingin jadi podcaster atau apa, pingin cari uang atau dan sebagainya. Enggak sih sebenarnya. Jadi tujuannya seorang Marvel membuat podcast itu apa sih, Vel? Sederhanain, Vel. Untuk bersosialisasi dan mengarsipkan percakapan dengan teman. Oh, dulu cara pandangku seperti ini. 10 tahun lagi aku bakal dengerin ini, terus aku ngerti, oh dulu cara pandangku tuh seperti itu, kayak gitu. Mungkin aku besok 10 tahun lagi udah pemikirannya udah sangat berubah drastis gitu loh. I see. Kan ada siapa tahu yang kan? Waktu ketika kamu mau membuat podcast ini dulunya ya, pertama kali, terus kamu jadi kayak ngerasa, kayak insecure, ya jadi insecure sendiri kayak, apa, kira-kira jadi kayak gimana nih, orang bakal suka. Kamu ada insecure nggak sih ketika buat ini? Ya ada, pasti dikira ini, orang pasti ngiranya, ini orang ngapain sih, pengen terkenal atau pengen kayak gimana gitu. Padahal ya ini, aku pengen menjawab itu, maksudnya ya ini cuman ngapain, maksudnya kalau bikin podcast kan nggak harus pengen jadi podcaster atau pengen jadi, kalau misal ngupload video di YouTube kan nggak harus YouTuber gitu. Apalagi definisi YouTuber itu gimana ya? Itu platform, coy. Lebih kalau vlogger itu bener, kamu bisa vlogger ya bikin vlog gitu kan. Kalau YouTube kan kayak itu kayak motor tapi kamu nyebutnya Yamaha gitu. Kayak orang kampung tahu kan, kalau di orang desa semua merek disebutnya Yamaha gitu, atau disebutnya Honda gitu. Atau Hondamu mereknya apa? Yamahamu mereknya apa gitu kalau orang desa gitu. Ini bukan bermaksud merendahkan, cuman itu kan apa ya? Suatu makna yang bengkok gitu loh. Iya, benar, setuju. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau mau bikin podcast, bikin aja gitu. Walaupun nggak ada yang dengar. Karena memang mau bikin ya gitu ya. Jadi alasan utamanya tuh sebenarnya karena mau bikin gitu ya, bukan karena biar gitu. Ngapain berpikir panjang gitu, walaupun kalau misal nggak ada yang dengerin, cuman pasti ada sih orang random gitu dengerin. Orang tiba-tiba, masa sih nggak ada sih yang orang di dunia ini ada berapa juta manusia sih? Tiba-tiba nggak sengaja menemukan podcast itu kan sangat mungkin gitu loh. Kalau sampai pun nggak ada yang denger, ya udah kalian aja yang denger gitu, buat konsumsi pribadi. Nothing tulus gitu ya, Val, buat kamu juga kan, karena kamu juga tujuannya cuma buat bersosialisasi dan kayak arsip karya-karyamu, pemikiranmu aja kan. Iya, karena menurutku arsip pribadi itu mahal, semakin lama semakin mahal. Kalian punya foto yang foto zaman lama itu harganya tidak ternilai, bahkan bisa dibilang seperti itu. Cuman aku mau cerita juga dulu waktu aku pertama kali bikin podcast itu malah sebenarnya nggak sengaja, karena aku bikin vlog kan. Oh ya? Ya kayak podcast, kayak vlog sih lebih tepatnya, vlog, wawancara orang gitu, wawancara teman-teman gitu buat kenang-kenangan sih sebenarnya itu. Cuman waktu itu kameranya itu habis dipinjem orang. Jadi gambarnya
biasanya tuh kan settingannya tuh aku udah pakai otomatis gitu. Aku nggak pernah aneh-aneh gitu untuk kamera itu. Nggak pernah aku atur-atur atau apa, pokoknya otomatis lah. Cuman kamera itu karena kamera itu habis dipinjam orang dan orang itu sebenarnya udah izin untuk settingannya dirubah jadi manual dan sebagainya gitu. Pokoknya diatur-atur sama dia, aku nggak ngerti lah. Nah, aku udah bikin podcast yang omongannya menarik, cuman gambarnya akhirnya ngeblur. Jadi waktu udah pulang ke rumah, aku langsung cepet-cepet buka laptop, aku tunjukin ke temenku itu, kan nginep di temenku kan. Ini habis tadi obrolan kita menarik banget nih, kita ngobrolnya sampai sejam lebih gitu. Dibuka, kok blur? Yeah. Ya udah. Waktu itu beneran sepanjang perjalanan kayak itu aku kepikiran terus gitu. Terus aku waktu itu perjalanan pulang ke rumah naik kereta karena itu di luar kota kan waktu main ke tempat temanku beneran kepikiran terus ya udah aku bikin podcast di perjalanan itu. Ya sebenarnya karena itu ya kontennya daripada terbuang sia-sia ya. Iya. Jadi seperti itu sebenarnya nggak sengaja. Dulu sih aku kayak tadi yang aku udah ceritain, aku menurutku podcast ngapain bikin podcast gitu. Aku emang dengerin podcast dan teman-temanku juga banyak yang bikin podcast, tapi aku nggak tertarik untuk bikin podcast karena lebih baik nonton di YouTube itu lebih enak menurutku. Kayak tadi argumenmu karena ada visualisasinya ya. Iya, jadi orang nggak salah paham gitu. Maksudku bisa menangkap ekspresiku gitu loh. Cuman ternyata kalau kita ngomong lewat telepon juga enak juga gitu ternyata gitu. Kayak gini contohnya lewat audio call gini. Ini juga bisa nih kalau mau dibikin ada videonya. Cuman mungkin ngobrolnya agak kurang enak sih menurutku. Cuman aku belum pernah nyoba sih. Mungkin kapan-kapan bisa nyoba. Gitu. Jadi ada visualisasinya gitu. Cuman sejauh ini sih nyaman-nyaman aja dengan audio gitu. Eko gimana nih? Tadi biasanya cerewet atau berisik gitu? Maaf guys. Sekarang diem aja. Mama saya telepon. Jadi sorry aku. Kenapa? Ngomong yang jelas, Bos. Mamanya telepon tadi. Mamanya telepon. Jadi aku hold bentar. Oh gitu. Okay. Jadi kalian nanti bisa sampai mana? Sampai Bogor. Mana tadi? Tadi sampai jelasin Marvel tuh bikin podcast itu nggak sengaja. Oh. Iya. Oke. Lanjut. Jadi begitu. Sekarang gantian kalian nih yang ngomong. Setelah ini kalian mau bikin podcast nggak nih kalau setelah podcast ini selesai gitu? Nah, ini nih aku mau tanya ini sama si pakar podcast kan. Pakar apaan tadi aku kan udah jelasin kan. Ini tuh buat bersosial media saja gitu, Pak. Beda tujuannya beda kok. Oh iya. Tujuannya Marvel untuk bersosial. Ya, untuk arsip pribadi. Sempat Pak ya, sempat hold bentar Pak. Nggak tahu nanti kayak ngomong apa aja. Mungkin aku mau tanya gini. Langkah pertama untuk kita buat podcast itu harus ngapain sih Pak? Nah, lumayan nih. Langkah pertama. Aku jawab boleh nggak bantu jawab dikit lah? Boleh. Silakan. Bagus. Langkah pertama adalah rekaman kok. Langkah pertama rekaman kok. Kamu harus punya pemikiran dulu, terus kamu rekam, itu langkah pertamanya kok. Kalau enggak, kamu mungkin jalan juga. Gimana sih? Bener nggak sih? Kalau aku sih langkah-langkahmu tuh gimana sih? Kalau aku sih bukan pakar ya, cuman setauku kalau kita mau bikin konten kita harus mikirin teknis sama non teknis. Kalau teknis ya kita pikirin kira-kira rekamannya gimana sih? Kita bikin conference lewat Zoom itu teknisnya gimana? Terus rekamannya gimana? Ngeditnya gimana? Kalian belajar yang namanya pakai Premiere Pro atau pakai
audition mungkin kalau Editing ya. ada suaranya yang ada noise-nya kita bisa saring gitu pakai audition dan sebagainya, itu teknis. Non teknisnya ya kayak tema lah, terus kalian gimana caranya biar omongannya nggak bosen, nggak ada jeda terlalu panjang gitu. Itu pun juga sebenarnya bisa diedit sih. Yang paling penting ya ini non teknisnya, kalian mau ngomongin apa dan sebagainya, konsepnya dimatengin gitu. Cuman ya sebenarnya itu nggak penting sih, karena sebenarnya kita nggak mau siaran atau bikin sesuatu karya yang pengen didengerin orang kan. Ini kan lebih tepatnya ya kayak tadi, kalau menurut aku kan ini tujuannya untuk gimana caranya biar aku bisa menjadikan podcast ini sebagai arsip pribadi dan sarana untuk bersosialisasi. Jadi sebenarnya nggak ada persiapan yang perlu dipikirin secara mendalam. Malah menurutku faktor teknis yang lebih penting. Karena kalau nggak ngerti cara edit dan sebagainya, ntar kualitasnya kurang bagus atau gimana, orang jadi dengerinnya males gitu. Ya semoga ini kualitasnya lumayan lah ntar. Ya. Walaupun ada sedikit gangguan kayak apa gitu non teknis, ada suara-suara dari tetangga atau apa gitu. Cuman ya udah gitu, malah mungkin karena kualitas yang minim itu kita jadi bisa mengasumsikan oh ternyata ini ya obrolannya natural ya, ada suara dari tetangga gitu, kayak ngobrol di telepon biasa lah gitu. Kadang kita nggak perlu memikirkan terlalu teknis juga sih. Ini juga aku bingung jawabnya jujur. Jadi ya kayak ini. Sebenarnya nggak terlalu penting tuh memikirkan sesuatu, yang penting mulai aja langsung. Kalau ada sesuatu yang menarik. Kalau ada apa baru nanti diatasin gitu ya, baru cari solusinya kalau muncul suatu kendala gitu ya. Iya, enaknya podcast itu kalau kamu bikin podcast kayak ini, kayak podcast ini sekarang ini, aku yang tentuin tema, aku yang ngatur semuanya. Aku pingin ngomongin tentang podcast, ya udah kalian ngomongin tentang podcast kan. Kalau kalian, kalau aku udah ngomong tentang podcast, terus kalian ngomongnya ngelantur kemana-mana, ya udah bisa aku atur gitu. Aku yang kamu bisa sini, kontrol gitu ya, punya kontrolnya. Aku yang kontrol gitu. Aku suruh kalian diem atau gimana, kan bisa. Suka-suka aku kan. Atau pas ngedit suara kalian aku hapus itu kan bisa. Jadi podcast ini sebenarnya suka-suka aku, kayak ini sosmedku kayak gitu, kayak ini akun Twitterku atau akun Instagramku gitu. Itu kan suka-suka aku. Misalnya kita foto bertiga, terus fotonya Eko aku blur atau gimana, kan suka-suka aku. Eko nggak bisa protes gitu loh. Terus nanti Eko bales fotonya Marvel di blur gantian gitu, dan itu jadi sosial media. Hebat. Itu kan suka-suka Eko gitu loh. Iya itu. Iya. Asal tidak melanggar UU ITE dan UU yang lain nggak masalah kan. Asal tidak mencemarkan nama baik seseorang. Iya. Tapi kok mau tanya kok. Aku. Kok? Yo. Apa? Kamu ada kepikiran kan untuk membuat konten podcast atau konten secara itu sih, ada nggak sih kepikiran kok? Kalau untuk apa yang mau buat sih sebenarnya? Sebenarnya aku tuh mau membuat suatu konten itu yang bisa mengedukasi dan menginspirasi orang, kan bisa menolong orang. Berat itu. Memang berat, sangat amat berat. Dan itu yang baru kita coba di video pertama ini. Jadi gimana caranya menginspirasi orang, gimana caranya kita untuk menolong orang dengan sebuah visualisasi ya kan, entah media podcast atau media video, itu masih kita coba sih sebenarnya. Masa aku coba untuk mencoba satu mana yang lebih efektif, mana yang lebih pasalnya lebih banyak,
Mungkin kalau udah ketemu pasarnya, ketemu medianya, maka itu yang aku jalani. Oke, aku simpulkan ya. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Ini kalau salah dikoreksi kok. Kurang lebih, pokoknya Eko ini pingin menginspirasi orang gitu, pingin memotivasi orang seperti itu melalui apapun medianya gitu. Entah itu medianya YouTube, melalui video, ada visualisasinya, atau podcast kayak gini ngobrol-ngobrol kayak gitu. Iya. Ya enggak? Ya kayak gitu kan. Kalau gitu berarti media apapun bisa. Entah itu surat-suratan atau kardus dan sebagainya. Kardus ditulis itu bisa jadi media, sumpah. Kalian tulis nyorat-nyorat di dinding. Eko was here gitu. Terus si Daniel tulis juga tuh coret-coret. Daniel was here. I was here. Nah, itu bisa jadi media tuh. Media juga ya. Dan itu bisa menginspirasi orang ya. Wah, Daniel gitu. Iya. Bisa. Daniel pernah nih ke sini gitu ya. Iya, terus semua orang akhirnya nyoret-nyoret tulisan yang sama gitu. Terus Eko datang ke tempat itu terus lihat, widih, udah banyak nih yang nulis kayak gini gitu, ikut-ikutan gitu. Terus diangkut Satpol PP. Jadinya kampret banget tuh. Jadi begitu nih. Vandalisme. Ya, terakhir nih. Ini nggak tahu nih Zoom-nya udah mau habis lagi nih, 8 menit terakhir nih. Kita sudahi saja nih. Terakhir ada yang mau diomongin nggak? Sebenarnya kita bisa lanjut sih kalau masih pingin mau lanjut. Cuman kayaknya sih menurutku sih udah cukup sih. Kalau kalian gimana? Ada sesuatu yang pingin diobrolin lagi nggak? Menarik untuk diobrolin? Atau digosipin, atau digibahin, atau diapain? Kesimpulan aja deh. Kesimpulan. Ya, kesimpulannya gimana? Maksudnya kalian nyuruh aku menyimpulkan atau kalian pingin ngasih kesimpulan gitu? Jangan satu kata doang gitu loh. Aku nggak ngerti kalau satu kata doang gitu. Dari kita terus nanti ditutup terakhir benar-benar oleh Marvel gitu dari kesimpulan. Iya, oke, kalau gitu berarti satu-satu ya. Satu-satu. Ya. Jadi jangan ngomong kesimpulan doang gitu. Ini nggak ada ekspresinya kayak gitu. Ini beneran cuman audio doang, Pak. Ya udah. Silahkan Joseph Daniel untuk menyimpulkan dahulu, terlebih dahulu. Kenapa saya? Ya udah, Eko duluan. Ya, Eko. Oke, kalau dari aku jangan berhenti berkarya. Kita ada sebagai manusia di bumi ini, jangan berhenti berkarya. Kita sudah disediain media yang sangat banyak, manfaatin semaksimal mungkin, dan setelah berkat di setiap media yang ada. Itu aja sih, apapun medianya. Ya, super sekali. Udah kayak motivator. Ya, Joseph Daniel gimana nih? Dari obrolan kita nih, kita dapat apa nih? Dari aku sih, yang nggak dapat, kita kalau mau berkarya aja sih. Jadi nggak perlu takut untuk apa respon dari sosial, dari orang lain, mau dia negatif atau positif. Sebaik apapun persiapan kita sekarang atau nanti, besok yang akan datang, ketika kita buat pasti ada komentar negatif, ada komentar positif gitu loh. Ya kita pun harus jujur sama diri kita, terima yang negatif, buat pembelajaran, dan kita lihat yang positif itu untuk motivasi. Udah gitu aja sih. Jadi kayak kalau mau berkarya aja lewat apapun ya, mau bisa jadi dampak buat orang lain, jadi hal positif buat orang lain, bisa menyemangati orang lain, ya udah buat aja gitu loh. Perkara itu nanti positif negatif pasti akan tetap ada, dan ya jadiin itu salah satu sumber daya untuk lebih baik lagi. Nah, aku ngelihatnya gitu ya. Oke, bagus dari semua banget. Yang pembicaraan kita ini. Kalau aku menambahkan dari sisi ekonomis mungkin ya, kalau kalian mengupload video atau audio ke Google Drive buat arsip pribadi kalian,
atau foto juga bisa, atau apalah kalian pingin simpan itu sebagai arsip kalian di Google Drive, itu maksimal 15 GB free-nya. Setelah itu kalian harus bayar. Bayarnya lumayan lagi. Jadi mendingan diupload ke YouTube atau ke podcast, ke Spotify dan sebagainya. Itu jauh lebih murah. Maksudnya bukan murah, gratis malahan. Iya. Cuman ya itu tadi, kalau kalian online di dalam jaringan ini, kalian waktu ngedit juga harus dipikirin juga, jangan sampai terlalu personal, kayak gimana ya, melukai hati orang, kayak misalnya menyinggung nama siapa orang kita sebut di sini, itu harus disensor. Menurutku sih itu aja sih. Ya itu kalian juga udah tahu sih. Pokoknya jangan sampai gara-gara podcast, aku cuman pingin supaya kalian atau orang dua ini atau siapapun yang dengar jangan sampai kena UU ITE aja sih. Pencemaran nama baik atau apa gitu. Itu aja. Itu bahaya tuh. Bagus kan? Ya, bagus kan? Jangan sampai semua obrolan diupload ke Spotify, terus kebetulan ada temen yang jahat mendengarkan podcast tersebut, terus dilaporkan ke pengadilan dengan UU ITE. Aduh, nggak enak banget itu pasti. Ya. Kemudian di penjara bikin podcast. Maksudnya kalau udah keluar. Ya. Terus berulah lagi. Ya udah. Daripada ini nanti mati, ya udah kita akhiri aja ya. Ini Zoom-nya udah mau habis nih, Zoom gratisan. Ya udah, dadah semuanya. Saya Marvel pamit undur diri, dan Eko dan Daniel dari Surabaya.